Sekarang kita masuk kepada hubungan konfigurasi common emitter. Di mana common emitter artinya adalah ground itu ada pada emitter atau titik emitter. Kaki emitter merupakan kaki referensi untuk input maupun output. Nah, sehingga karena sama, kita harus membahas pada karakteristik input dan karakteristik output. Kita akan membahas konfigurasi common emitter. Ya. Kita masuk yang pertama, kita bahas karakteristik inputnya dulu. Nah, pada PPT di sana sudah dijadikan satu slide yang sama, karakteristik input itu sebelah kanan dan karakteristik outputnya itu yang di sebelah kiri. Kita mulai dari karakteristik input dulu. Nah, pada karakteristik input yang terjadi sama seperti pada konfigurasi common basis tadi, di mana responnya itu adalah karena inputnya ada pada basis, arus basis sebagai input, maka karakteristik input adalah hubungan antara arus basis dan tegangan antara basis dan emitter karena common-nya ada pada emitter. Nah, ternyata setelah dilakukan percobaan didapatkan grafik yang terjadi itu sama seperti grafik yang ada pada common base, di mana pada perubahan VCE yang merupakan tegangan output di sini, tegangan antara kolektor dan emitter, perubahan nilainya itu sama menuju kepada satu nilai 0,7. Maka dalam analisa kita juga bisa memisalkan bahwa tegangan VBE pada common emitter itu juga menuju nilai 0,7 volt. Ya. Ini sama, nilai VBE untuk common emitter maupun common base, dia nilainya adalah 0,7 volt dalam analisa jika memang tidak diketahui sebelumnya. Sehingga perubahan pada output dalam hal ini, dalam common emitter ini adalah VCE, maka sama nilainya dia menuju ke 0,7 volt. Kemudian setelah kita membahas karakteristik input, sekarang kita membahas karakteristik output. Nah, karakteristik output-nya di sini kita memiliki grafik yang berbeda dengan karakteristik output yang ada pada common emitter. Nah, tapi sama, pada karakteristik output ini kita juga bisa melihat adanya 3 buah daerah di sana. Ada cut-off region, saturation region, dan active region. Nah, di sini kita bisa lihat, ya grafik ini adalah grafik hubungan antara arus kolektor dan tegangan VCE, tegangan antara kolektor dan emitter. Kenapa vertikalnya tetap pada arus kolektor? Karena kalau kita lihat rangkaiannya, yang menjadi output itu adalah kolektor menuju emitter. Karena ini NPN. Kalau kita membahas PNP, arusnya mengalirnya dari emitter ke kolektor. Tapi dengan arus basis yang arahnya berbeda, kita tetap memiliki grafik yang sama untuk grafik vertikalnya adalah arus kolektor. Nah, di mana grafik ini menandakan adanya perubahan respon yang terjadi atau perubahan hubungan yang terjadi antara arus kolektor dan tegangan kolektor emitter untuk beberapa nilai arus pada basis. Nah, dalam grafik ini juga bisa kita lihat cut-off region itu terjadi saat arus IB itu kurang dari 0 mikroampere. Ya. Jadi saat IB kurang dari 0 mikroampere ini akan masuk pada
grafik cutoff region. Ini akan masuk pada grafik cutoff region. Sedangkan saturation region itu terjadi saat tegangan antara kolektor dan emitter kurang dari tegangan kolektor emitter saturasi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada daerah active region. Nah, di mana saat ya contoh di sini di atas 0 mikroampere ada contoh respon saat arus basisnya itu 10 mikroampere. Ya, jadi saat arus basis itu bernilai 10 mikroampere, di mana arus basis ini adalah arus pada input dalam rangkaian ini, maka respon yang terjadi itu bisa kita lihat pada grafik warna biru pada 10 mikroampere di sini. Nah, di mana pada grafik warna biru ini bisa kita lihat adanya perubahan pada nilai vertikalnya. Berbeda dengan respon pada common base tadi antara arus emitter dan arus kolektor, pada rangkaian common emitter ini antara arus kolektor dan arus basis itu ada perubahan yang terjadi dengan adanya perubahan VCE. Sehingga saat arus basisnya itu 10 mikroampere, ternyata saat VCE itu, misal contoh di sini 5 volt, nilainya itu adalah 1 ya, 1 dengan satuan kolektor itu adalah miliampere, bisa kita lihat di sini. Satuan arus kolektor itu adalah miliampere. Sehingga bisa kita lihat saat arus basisnya itu 10 mikroampere dan tegangannya misal adalah 5 volt, arus kolektor itu ternyata adalah 1 miliampere lebih 1 kotak. Di mana 1 kotak ini karena dari 1 ke 2 ada 5 kotak, bisa kita ketahui bahwa 1 kotak ini nilainya adalah 0,2. Maka dia akan bernilai 1,2 miliampere saat VCE-nya nilainya 5 volt. Kemudian ini berbeda misal saat VCE nilainya naik di 15 volt, kita akan dapatkan bahwa arus pada kolektor sekarang adalah 1,4 miliampere, di mana dia 2 kotak di atas nilai 1 pada vertikal. Artinya ada efek yang terjadi atau arus kolektor itu dipengaruhi oleh arus basis dan juga tegangan antara kolektor emiternya. Sehingga dia tidak konstan seperti respon arus antara emitter kolektor pada rangkaian common base. Ya. Kemudian kita semakin tinggi nilai arus basis, dia ternyata grafiknya juga semakin menukik. Artinya semakin tinggi nilai basis, tegangan VC itu semakin mempengaruhi nilai pada arus kolektor. Sehingga misal di sini pada arus basisnya adalah 90 mikroampere, nilai ya, garis ini kan adalah 5 ya, 5 volt. Nah, nilai arus pada kolektor saat 5 volt dan saat 10 volt, di sini adalah 10 volt, itu sangat berbeda. Yang ini adalah 6 lebih 4 kotak, artinya 6,8 miliampere. Sedangkan yang di sini, yang saat tegangan 10 volt, itu misal kita ambil tengahnya 7 lebih 1,5. 7,3 miliampere. Sudah berbeda 5 miliampere. Padahal perbedaannya hanya 5 volt saja. Ya, mungkin skalanya saya salah ya. Sorry. Ini adalah 5. Ya, ini saya salah. Ya, ya.
Artinya ini 5 volt, ini 2,5 volt. Perubahannya hanya terjadi 2,5 volt, tapi arus pada kolektor yang berubah bisa hingga 0,5 mA. Ini 2,5. Oke. Jadi semakin tingginya nilai arus pada basis, semakin mempengaruhi juga tegangan antara kolektor emitter.